Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Foni Putri Adha, NIM 2121171. Prodi jurusan Pendidikan Agama Islam dan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjawab hasil ujian UTS yang bermata kuliah Keminangkabauan, yaitu 5 butir soal. Yang pertama tentang jelaskan filosofi adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Di Minangkabau terdapat beberapa suku, yaitu suku Caniago, Piliang, Koto, Sikumbang, dan lain-lain. Mengapa Minangkabau menganut sistem matrilineal? Karena sistem matrilineal ini sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu dan diwariskan secara turun-temurun sampai sekarang. Sistem matrilineal sendiri artinya yaitu sistem yang menurut garis keturunan ibu. Apabila ada seorang anak lahir di Minangkabau dan ibunya memiliki suku Caniago, maka ia juga mengikuti suku ibunya. Kenapa di Minangkabau tidak mengikuti suku bapaknya? Karena seorang bapak datang dari suku lain yang tidak menurunkan sukunya kepada anaknya. Selanjutnya soal nomor 2. Jelaskan sistem kekerabatan di Minangkabau. Sistem kekerabatan di Minangkabau yaitu matrilineal. Sistem matrilineal ini jauh ada sejak zaman nenek moyang dan diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang orang Minangkabau kepada generasi-generasi berikutnya dan masih ada sampai sekarang. Kemungkinan kekerabatan ini dapat bertahan karena sifat dan bentuknya yang alamiah. Hal itu erat hubungannya dengan filsafat orang Minangkabau, yaitu alam tak kembang menjadi guru. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu sebutkan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat beserta jenisnya. Tanah ulayat adalah tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat atau wilayah yang memiliki hukum adat tertentu. Hukum adat itu sendiri diartikan sebagai serangkaian aturan yang dijalankan oleh suatu masyarakat. Hukum adat bersumber dari kebiasaan orang Minangkabau. Selanjutnya jenis-jenis tanah ulayat. Yang pertama yaitu tanah ulayat nagari. Tanah ulayat nagari terdapat yaitu tanah ulayat yang terdapat di dalamnya hak milik dan semua sumber daya alamnya dipegang oleh atau penguasaannya oleh nenek mama atau kerabatan adat nagari, dan pemanfaatannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Nenek mama bertugas sebagai pengurus dalam pemanfaatannya. Selanjutnya tanah ulayat suku. Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah yang di dalamnya terdapat sumber daya alam di atas maupun di dalam yang merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu, dan penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu suku. Selanjutnya yang ketiga yaitu tanah ulayat kaum. Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah yang isinya sumber daya alam baik di luar maupun di dalam, yang dimiliki oleh semua anggota kaum, yaitu jurai atau pawik yang penguasaan dan pengelolaannya diatur oleh mama jurai atau mama ahli waris. Selanjutnya tanah ulayat rajo. Tanah ulayat rajo merupakan hak milik atas sebidang
tanah beserta sumber daya alam baik di luar maupun di dalam yang pemanfaatannya dan pengelolaannya diatur oleh laki-laki tertua menurut garis keturunan ibu dan masih ada sampai sekarang di sebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat. Soal yang keempat yaitu tentang tuliskan filosofi rumah gadang beserta jenisnya dan jelaskan fungsi rangkiang beserta jenisnya. Rumah gadang merupakan harta warisan nenek moyang Minangkabau yang masih ada sampai sekarang ini, yang fungsinya tidak hanya sebagai tempat tinggal saja, namun juga tempat bermusyawarah bagi orang Minangkabau dan juga tempat mencapai mufakat. Selanjutnya terdapat dalam pepatah Minangkabau arti rumah gadang yaitu tampe maniru manuladan pa aja basojo basi sarato budi dengan malu kok tumbuh di lantai tampe duduk kok banamuda ta balantai papan licin balantai kulit kata mufakat dan tujuan elok diambil je mufakat buruk dibuang je runjangan. Ungkapan itu maksudnya rumah gadang merupakan tempat untuk menuntun dan mengajari anak kemanakan, tempat untuk bermusyawarah, tempat untuk mencapai mufakat, tempat untuk memperundingkan sesuatu. Selanjutnya jenis-jenis rumah gadang. Yang pertama yaitu gonjong anam, yang kedua gonjong ampe ba anjuang, yang ketiga gonjong sibak baju, yang keempat rumah gadang serambi pape, yang kelima rumah gadang gonjong limo. Selanjutnya jenis-jenis rangkiang. Yang pertama ada yaitu rangkiang si tinjau lawit, rangkiang si bayau-bayau, rangkiang kacik, dan rangkiang si tenggang lapa. Fungsi rangkiang si bayau-bayau, si tinjau lawit, dan rangkiang kacik yaitu memiliki fungsi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan orang di rumah gadang. Sedangkan rangkiang si tenggang lapa berfungsi untuk orang-orang yang memiliki kesulitan seperti ingin meminjam duit, misalnya orang-orang yang memiliki kebutuhan terdesak. Soal nomor 5 yaitu kepemimpinan. Jelaskan kepemimpinan serta jenis-jenis pemimpin dan arti kalah maksud dari Tunku Tiga Sajarangan. Setiap negara di Minangkabau memiliki 3 unsur kepemimpinan. Yang pertama yaitu penghulu atau ningyak mama yang bertugas sebagai pemimpin adat di Minangkabau. Yang kedua yaitu alim ulama, yang yaitu orang yang memiliki atau orang yang ahli di bidang agama. Yang ketiga yaitu cadik pandai, orang yang bertugas sebagai penyelesaian masalah-masalah yang bersifat umum. Dengan adanya 3 unsur tersebut, Minangkabau dituntut agar bersifat pemimpin itu bijaksana. Yang kedua ulama bersifat atau memiliki pedoman hidup kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang cadik pandai yaitu bersifat cerdas dalam menangani masalah. Dengan adanya 3 unsur tersebut, apabila salah satu di antara mereka tidak menyetujui satu persetujuan, maka tidak akan dijalankan persetujuan tersebut karena ketiga-tiganya dianggap sebagai pemersatu dalam penyelesaian masalah di Minangkabau.
Di Minangkabau juga terdapat istilahnya tali tigo sapilin. Tali tigo sapilin adalah syarat adat dan undang-undang agama dibutuhkan untuk mengatur kedisiplinan hidup dan menuju jalan ke akhirat. Adat dibutuhkan melaksanakan ajaran agama, sedangkan undang-undang diperlukan untuk menetapkan peraturan apabila ada kaum atau suku yang melanggar adat atau peraturan. Baiklah, sekian video hasil ujian dari saya, Foni Putri Adha, NIM 2121171. Saya salah dan kurang saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.